Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Kembali lagi bersama saya Gulo dalam program Dunia Kampus oleh Jadi PNS. Kali ini kita akan terbang ke Amerika Serikat dan telah bersama kita salah satu anak muda kebanggaan Indonesia, Mbak Alia Fauzia atau yang biasa disapa dengan Mbak Alia yang telah menyelesaikan studi magisternya di Johns Hopkins University Amerika Serikat jurusan Clinical Mental Health Counseling dengan beasiswa LPDP. Langsung aja kita sapa Mbak Alia. Halo Mbak Alia, apa kabar? Halo semuanya, salam kenal, saya Alia. Halo Mas Gulo. Halo Mbak Alia, makasih banyak Mbak Alia udah mau sharing bagaimana pengalaman Mbak Alia daftar, kuliah, dan lulus ya dari salah satu terbaik di Amerika Serikat. Semoga semakin banyak nih anak-anak muda Indonesia, khususnya nih perempuan, nanti yang bisa mengikuti jejaknya Kak Alia mengejar pendidikan lebih tinggi di Johns Hopkins University. Amin. Harus dong, amin. Untuk itu kita persilakan kepada Mbak Alia untuk memulai sharing session-nya. Salam kenal semuanya, sekali lagi nama saya Alia. Di sini saya ingin cerita-cerita sedikit nih sama teman-teman, sama Mas Gulo, sama teman-teman dari Jadi PNS juga yang nge-follow dan nonton ini. Gitu, kita pengen cerita gimana perjalanan saya kemarin ketika di Johns Hopkins University Amerika Serikat, gitu. Kebetulan saya udah lulus ya, jadi saya udah bukan mahasiswa lagi, tapi belum Yeay. lama kok. Belum lama kok, jadi masih bisa lah cerita-cerita kemarin tuh kayak gimana. Belum setahun lah lulusnya, belum setahun gitu. Yuk kita uh, ini ya, lihat bareng-bareng gimana pengalaman saya kemarin. Sekali lagi perkenalkan, ini nama saya Alia Fauziah lengkapnya. Saya kemarin di Johns Hopkins University itu menggunakan beasiswa LPDP, jadi saya dapat beasiswa LPDP reguler. Jadi saya bukan PNS, tapi jadi dapatnya via jalur reguler nih, walaupun ini platformnya jadi PNS ya, tapi saya belum PNS gitu. Nggak apa nanti kita bikin ini Mas, platform tandingan Mas, bukan PNS gitu. Nggak Mas, bercanda. Terus saya dari dapat LPDP ini tahun 2018, tapi baru berangkatnya tahun 2020 karena memang masih proses pencarian ini ya, pencarian LOA waktu itu. Mhm. Ini 2018 tuh pengumumannya udah Desember, jadi 2019 itu saya baru PK. PK tuh kayak persiapan keberangkatan sebelum, kalau misalnya teman-teman dapat LPDP itu ada PK sebelum kita melanjutkan kuliah dimanapun itu berada gitu, baik itu di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, jurusan yang saya ambil di Johns Hopkins University itu adalah Master of Clinical Mental Health Counseling. Jadi fokusnya memang di, kalau anak zaman sekarang tuh sebutannya mental health, mental health. Nah, ini nih fokusnya adalah di mental health counseling gitu. Uh, Gimana caranya supaya orang-orang lebih aware sama mental health-nya dan memberikan konseling atau konsultasi, atau orang-orang di Indonesia mungkin lebih familiar dengan psikolog gitu ya. Nah, ini kurang lebih saya profesinya kurang lebih sama seperti psikolog di Indonesia gitu. Uh, Johns Hopkins sendiri saya mulai dari Januari 2020 gitu. Jadi orang-orang umumnya berangkat di bulan September, Oktober, kalau saya mulai Januari 2020 karena memang programnya memungkinkan untuk mulai di semester mana aja gitu. Jadi bukan per angkatan tapi per semester masuk gitu. Kebetulan saya masuk 2020, saya di sana sebenarnya pas 24 bulan, dari Januari 2020 sampai Desember 2021 gitu. Hitungannya 2 tahun, tapi kelihatannya kayak, wah dari 2020 sampai 2021, cuma setahun nih, padahal enggak, padahal dari awal banget sampai akhir banget 2021. Jadi saya baru pulang itu Januari tahun ini gitu, awal Januari tahun ini tuh saya baru sampai di Indonesia gitu. Lanjut ya, gimana sih saya bisa sampai di, mungkin dari sebelum saya S2 atau sebelum saya ngambil masters di Johns Hopkins sampai setelahnya sekarang nih. Jadi awalnya itu saya bisa atau tertarik buat ngambil di mental health counseling ini tuh awalnya dari saya S1 gitu. Saya S1 tahun 2013, saya S1 di psikologi UGM. Pas itu tuh saya masih belum kepikiran buat S2, apalagi ngambil jurusan mental health gitu. Zaman itu zaman itu mah belum seramai sekarang ya Mas ya. Zaman kita Benar. dulu ya Mas. Zaman kita dulu mah orang-orang ngertinya ya psikolog itu ya HR gitu. Nah, begitupun saya gitu. Begitupun saya di zaman dulu S1 ya prinsipnya mikirnya kayak,
oh HR nih, oh psikolog jadi HR, oh psikolog di perusahaan nanti kerjanya dan lain-lain gitu. Selama 2013 sampai 2017 saya belajar macam-macam tentang psikologi dan tahu bahwa ada beberapa bidang psikologi lain, ada tentang klinis gitu, klinis itu yang tentang mental Mhm. health gitu. Ada yang industri organisasi, itu yang tentang rekrutmen, yang HR dan lain-lain. Ada pendidikan, itu biasanya kalau di sekolah-sekolah, psikolog yang ngetes minat bakat dan lain-lain. Nah, saya mulai tertarik sama dunia mental health di situ, karena saya kebetulan magang juga ketika dia satu di, biro psikologinya punyanya psikologi UGM gitu. Di situ saya berinteraksi selama 1 tahun sama berbagai, kasus-kasus kesehatan mental. Jadi, oh, dari belum orang-orang pada belum rame tentang mental health nih, saya sudah terekspos sama hal-hal tentang, kesehatan mental juga, gitu. Nah, ketika lulus, saya sempat kerja di perusahaan, tapi nggak lama, kayak cuma 1 tahun, nggak saya masukin biar fokusnya nanti di mental health. Tapi habis itu saya langsung pindah ke sebuah, startup kesehatan mental yang cukup terkenal gitu, mungkin beberapa orang ya gitu, cukup terkenal, namanya nggak usah sebut nama lah gitu. Kayak salah satu startup kesehatan mental gitu. Di situ saya, kenal banyak orang, kenal banyak, baik itu pembicara, baik itu psikolog dan lain-lain, berdiskusi sama banyak orang. Di sana saya sebagai, counselor manager. Jadi saya adalah manajernya konselor-konselor di platform kesehatan mental itu, gitu. Di situ saya belajar kalau ternyata tuh kesulitan untuk meningkatkan awareness tentang kesehatan mental tuh nggak cuma di masyarakat aja gitu, tapi Mhm. ada juga yang di kesulitannya tuh masih ada stigma di masyarakat, masih ada stigma di, eee, penyedia jasanya atau profesionalnya sekalipun gitu. Ada stigma di orang tuanya mereka gitu. Jadi mereka mungkin aware, mungkin anak-anak muda zaman sekarang aware nih, "Aku kayaknya ada masalah mental deh, aku butuh ke psikolog." Tapi orang tuanya ngerasa kayak, "Buat apa? Nggak usah," kayak gitu. "Kamu tuh cuma kurang ibadah aja," atau "Kamu tuh kurang, bersyukur aja," kayak gitu. Jadinya mereka, "Oh, nggak jadi deh," kayak gitu. Nah, kesulitan-kesulitan itu yang, baik itu dari profesionalnya atau konselornya atau psikolognya maupun dari, mmm, masyarakat dan pengguna jasanya, itu jadi saya berpikir, kok masih banyak ya, padahal orang-orang tuh udah mulai aware loh di tahun 2019, 2020 tuh orang-orang udah awareness-nya udah tinggi, tapi kok masih susah gitu untuk meningkatkan, kemauan atau keinginan masyarakat untuk mencari bantuan dari kesehatan mental atau mencari bantuan profesional gitu. Masih mikirnya kalau, "Oh ya aku tuh self diagnose ajalah," gitu, "aku kayaknya anxiety deh," gitu, atau, "Aku kayaknya depresi deh," atau, "Kayaknya aku bipolar deh," kayaknya itu yang paling hobi deh, orang-orang paling hobi ngomong kalau nggak anxiety, depresi, bipolar gitu kan. Padahal kalau misalnya kita diagnose aja, self diagnose doang tanpa mengetahui kebenarannya dan tanpa memberikan sebuah treatment gitu, itu malah jadinya nanti semakin buruk gitu keadaannya. Akhirnya saya memutuskan untuk, "Oh kayaknya nih perlu ini deh, Indonesia ini udah bagus awareness-nya, tapi perlu ditingkatkan lagi supaya gimana nggak cuma awareness, tapi juga sampai di orang-orang sadar bahwa itu tuh bukan cuma masalah yang bisa dibiarkan begitu saja, itu tuh sama kayak, kesehatan fisik loh. Kalau Mhm. misalnya dibiarkan begitu saja bisa berujung pada hal-hal yang mungkin buruk gitu. Bahkan depresi itu adalah salah satu dari, eee alasan atau tingkat bunuh diri karena depresi itu salah satu yang paling tinggi gitu, menjadi alasan kematian orang di seluruh dunia, kayak gitu. Kalau nggak salah ada posisi nomor 4 gitu, dari alasan kenapa orang bisa menginginkan untuk, bunuh diri atau alasan kematian seseorang, kayak gitu di dunia. Jadi kan, itu sesuatu yang perlu banget kita hadapi atau, tangani sebelum kita mengarah ke sana. Tapi kenapa di Indonesia masih sangat tabu, itu yang perlu saya merasa kayaknya kita perlu belajar nih dari tempat lain, gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk S2 di Amerika Serikat yang memang kebetulan awareness-nya cukup tinggi terhadap mental health. Saya pilih Johns Hopkins University juga karena memang salah satu yang cukup, mmm, terkenal atau cukup bagus program di bidang ininya, kesehatannya, salah satunya di mental health-nya juga, gitu.
Setelah itu, setelah 2021 saya sempat, saya pulang ke Indonesia, saya sekarang menjadi seorang EAP counselor, gitu. Saya menangani baik itu yang krisis gitu. Jadi Mhm. banyak banget yang telepon saya atau yang menghubungi saya untuk, orang-orang yang memang sedang mulai dari yang paling sederhana gitu, dari masalah-masalah kecil, stres kerjaan, stres tentang pacaran, putus dari pacarnya, stres-stres gitu, sampai yang, "Mbak, saya ini udah nggak sanggup lagi, saya mau bunuh diri, saya udah ngambil Ah, penyayat tangan," dan lain sebagainya. Jadi memang range-nya sangat seluas itu dan saya mencakup mulai dari, seluruh pelosok Indonesia maupun ke seluruh pelosok dunia gitu. Jadi yang saya wow. tangani saat ini, sangat beragam gitu. Di, samping itu saya juga masih ngisi-ngisi materi-materi juga gitu, dan juga kemarin sempat jadi konsultan, karir gitu. Jadi memang, eee, range-nya sangat luas gitu. Mental health itu nggak cuma tentang saya anxiety, saya depresi, saya bipolar gitu, tapi range-nya juga ke bagaimana kamu bisa menjalani karir dengan baik, bagaimana kamu bisa hidup dan berkomunikasi dengan manusia dengan baik dan lain sebagainya gitu. Nah, kenapa saya milih mental health counseling program gitu ya? Mungkin udah kejawab dari jawaban saya sebelumnya, tapi intinya adalah pertama karena saya memiliki interest di mental health ketika saya belajar psikologi, pas S1 itu. Kedua, ketika saya bekerja, ketika saya magang, ketika saya melihat di lapangan, ternyata ada gap gitu di antara apa yang sebaiknya kita miliki atau yang sebaiknya kita hadapi sekarang dengan apa yang kenyataannya di lapangan gitu. Baiknya atau idealnya adalah selain punya awareness, kita juga mengetahui bahwa kalau misalnya kita punya struggling dengan sebuah masalah gitu, kita juga harus, nggak cuma mendiamkan saja gitu, kita juga harus berusaha untuk improve, berusaha untuk mengobati. Jangan sampai kayak misalnya kita punya penyakit MAH tapi kita tahu kita mah, tapi udah dibiarin aja, udah itu akan terus-menerus menyiksa diri kita, akan menyusahkan orang lain juga karena kita jadi nggak bisa bekerja, karena kita punya penyakit mah. Kita akan menyusahkan keluarga juga, karena keluarga ngelihat, "Kok ini sakit terus, tapi kok nggak mau diobatin," dan lain-lain. Begitupun dengan anxiety, begitupun dengan depresi, begitupun dengan bipolar dan segala penyakit kesehatan mental lainnya. Kenapa ya, kok awareness-nya ada nih, tahu nih bahwa ini tuh sakit loh, tapi kenapa kok nggak mau mencari pertolongan? Itu yang, adalah adalah alasan utama kenapa saya memilih untuk memilih program mental health counseling ini, gitu. Dan, sepanjang pengalaman saya sebelum saya S2 kemarin, saya menyadari kalau ternyata, kualitas kesehatan mental di Indonesia nih sudah banyak, tapi kok masih belum menjangkau banyak daerah di Indonesia gitu. Kayak platform yang kemarin saya gunakan itu platform yang mencakup seluruh Indonesia di berbagai provinsi, tapi kok masih ketimpangan tuh masih kelihatan gitu. Yang mengakses 90%-nya dari Jakarta, Jabodetabek gitu. Sementara dari kota-kota lain tuh mungkin hanya 1% atau bahkan hanya 0,5%-nya aja gitu dan lain-lain gitu. Jadi itu yang menurut saya, eee, kurang meratanya dan kurang meratanya baik itu awareness maupun kualitas untuk memberikan pelayanan kesehatan mental di berbagai daerah itu yang masih menurut saya perlu ditingkatkan, gitu. Nah, ketika saya sudah memutuskan, saya tahu nih mau ngambil jurusan apa, saya udah mantep gitu, ayo gitu. Tapi terus saya bingung, beasiswa duluan atau universitas duluan yang perlu Nah, dicari. Nah, yang perlu dilakukan adalah daftar dua-duanya gitu. Jadi yang paling penting adalah persiapkan apa yang basic. IELTS atau TOEFL atau syarat bahasa Inggris adalah yang paling basic ya. Dia akan ditanya dimanapun berada, baik itu kamu mau kuliah di luar negeri, mau itu kuliah di dalam negeri, mau itu kuliah di negara Eropa, Amerika, Australia, semua negara pasti butuh, kemampuan berbahasa Inggris gitu. Jadi siapkan IELTS-mu, beasiswa apapun juga pasti akan menanyakan, "Udah ada persiapan bahasa Inggrisnya belum? Ada hasil tes IELTS atau TOEFL-nya belum?" Jadi itulah yang harus disiapin duluan kalau teman-teman tanya. Setelah itu, coba cari kampus program beasiswa yang kira-kira sesuai dengan value, gitu. Kenapa harus yang sesuai dengan value? Karena bisa jadi beasiswa A bagus, tapi ternyata
tujuan mereka sama tujuan kamu berbeda gitu. Tujuan mereka sama tujuan mereka adalah mengembangkan negara dari sisi, ekonomi, ya beda dong sama saya dari sisi kesehatan mental gitu. Coba cari program dan beasiswa, program di kampus maupun di beasiswa yang memiliki, value yang sama sama kamu. Semakin kamu menemukan beasiswa yang sesuai dengan, apa namanya, value kalian, akan semakin mudah juga untuk kita bisa, mencocokkan diri sehingga nanti prosesnya akan jauh lebih mudah, akan jauh terasa lebih sesuai gitu, karena nggak ada konflik batin, nggak ada konflik, ketika pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh interviewer pun akan lebih mudah kita jawab karena kita sudah tahu apa sih yang kita mau lakukan dan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, gitu. Udah tahu mau daftar apa, udah kepingin nih, "Oh iya kayaknya beasiswa aku pengen daftar LPDP," terus, chevening, terus, apalagi ya, AAS mungkin dan lain-lain, di-list gitu yang sesuai-sesuai. Terus, kampus nih kayaknya aku pengen daftar Harvard, daftar Cambridge, daftar Oxford gitu, di-list gitu. Kalau udah, baru kita apply pada apapun yang paling pertama buka gitu. Prinsipnya bukan, "Kayaknya beasiswa dulu deh," atau, "Kayaknya nunggu beasiswa kalau udah keterima baru universitas." Jangan kayak gitu. Karena kita nggak pernah tahu yang mana yang bakal membawa kita duluan gitu. Dan kalaupun kita gagal, it's okay. Karena ketika kita gagal, kita belajar apa yang harus ditingkatkan untuk daftar yang berikutnya gitu. Ada teman saya yang daftar beasiswanya duluan gitu. Tapi dia berangkatnya setelah saya. Kenapa? Karena dia beasiswa yang pertama dia daftar, dia nggak keterima. Habis itu, dia baru daftar beasiswa tahun berikutnya, tapi dia udah keterima. Padahal dia daftar beasiswanya sebelum saya, kayak gitu. Jadi, kita nggak pernah tahu kesempatan kita itu kapan, ketika ada yang buka, daftar dulu aja, gitu. Begitupun dengan kampus. Kita nggak pernah tahu apakah, kayaknya daftar kampus masih Februari deh, gitu. Nanti deh habis LPDP aja, jangan kayak gitu. Persiapkan sejauh-jauhnya, dari sedini mungkin, jauh-jauh hari, begitu nanti kampusnya buka, kita nggak akan keteteran lagi, gitu. Oke, nah kalau sedikit cerita tentang pengalaman saya sendiri, Mhm. saya dulu LPDP di tahun 2018 daftarnya ya, jadi pengumumannya itu, malam tahun baru gitu, aneh-aneh aja emang LPDP. Malam tahun baru 2019 gitu. Jadi begitu saya keterima, besoknya tuh udah 2019 gitu. Jadi besoknya banget itu saya langsung dikasih informasi bahwa saya keterima PK 135 gitu, saya dikasih. Saya mohon maaf nih nggak melampirkan informasinya karena zaman dulu belum ada ngehits buat nge-screenshot terus di-share gitu, saya Oke. belum zaman, itu belum zaman gitu. Jadi ya udah gitu, terima, oh alhamdulillah gitu, ya udah gitu aja gitu. Terus pas itu saya sudah mendaftar berbagai universitas juga gitu. Tapi yang saya patok sebagai kayak, utamanya saya pengen banget masuknya adalah dulu awalnya NYU gitu. Saya dulu daftar NYU, saya dulu daftar Columbia, dulu daftar John Hopkins dan lain sebagainya, dan beberapa universitas UK juga, saya dulu daftar, kalau nggak salah ada Goldsmith, University of London, kampus Goldsmith, terus daftar University of Edinburgh juga, jadi saya daftar banyak sekalian gitu, sambil mempersiapkan itu semua, sambil daftar LPDP. Nah, terus pas kebetulan yang pengumuman duluan adalah NYU dan memang NYU adalah yang diperbolehkan nih sama LPDP. Jadi yang zaman dulu 2018 itu LPDP list-nya sangat sedikit. Jadi kamu cuma boleh pilih ini aja gitu, universitas yang ini aja. Nggak sebanyak 2022 yang sekarang, yang list-nya cukup banyak ya, beragam banget gitu. Kalau saya tuh pilihannya cuma kalau nggak salah kampus psikologi atau mental health yang diperbolehkan itu cuma 3, NYU, UCLA, sama apalagi saya lupa satu lagi, tapi di luar itu boleh jika syaratnya hanya jika itu kampus top 10 dunia gitu. Top 10 dunia tuh ya termasuk UCL, Oxford, Cambridge, Harvard, dan lain-lain. Johns Hopkins salah satunya gitu. Jadi Johns Hopkins saat itu saya jadikan pilihan yang, ibaratnya ya kalau nggak lolos, ini saya coba dah gitu, masukin top 10 dunia, tapi saya merasa kayak NYU aja deh kayaknya udah cocok gitu. Nah sayangnya ketika saya daftar NYU, itu kalau nggak salah 1 bulan, pengumumannya 1 bulan setelah saya pengumuman LPDP, sekitar bulan awal Februari. Nah saya nggak keterima nih, saya dikasih tahu kalau saya belum,
lolos untuk daftar NYU gitu. Wah, kenapa nih? Saya juga nggak tahu kenapa, kebetulan mereka nggak ngasih penjelasan detail gitu. Akhirnya saya, ya udahlah kalau gitu, sudahi sedih-sedihnya, langsung langsung kita persiapkan yang lain-lain, kita kejar nih yang lain-lain gitu. Akhirnya saya, yang tadi saya sebutkan, saya daftar di berbagai, universitas juga, yang setelah itu kedua pengumuman adalah University of Edinburgh. Edinburgh ini di Scotland ya, di UK, tapi kebetulan banget Edinburgh ini tidak masuk di daftarnya LPDP yang memperbolehkan saya untuk masuk ke sana gitu. Boleh, tapi bukan buat jurusan saya gitu. Yang saya diperbolehkan adalah either NYU, UCLA, sama apa satu univ lagi saya lupa, dan top 10 dunia gitu. Kebetulan saya waktu itu top 10 dunia daftarnya Johns Hopkins dan Columbia gitu. Udah tinggal nunggu aja nih pengumuman, ya udah deh kalau gitu Edinburgh, mohon maaf Edinburgh saya tidak bisa, mengambil Edinburgh walaupun keterima gitu. Akhirnya saya tunggu yang muncul pengumumannya duluan adalah Johns Hopkins. Oke deh kalau gitu tinggal udah deh Johns Hopkins, saya tanya LPDP, "Halo LPDP boleh nggak?" "Oh boleh boleh," nggak apa-apa gitu, kayak percakapannya kayak temen deket banget, bestie banget kan gitu. "Boleh boleh, udah gas sana Johns Hopkins ambil." "Oh oke," kalau gitu. Saya akhirnya ambil Johns Hopkins, persiapan keberangkatannya dari kalau nggak salah pengumumannya Juni, saya berangkat bulan Januari, jadi sekitar 6 bulan. Sebenarnya Juni itu saya boleh langsung berangkat bulan Septembernya, tapi saat itu saya masih harus ngurus macam-macam yang lain-lain, dan saya masih sibuk dengan platform kesehatan mental saya, startup kesehatan mental saya juga, jadi saya izin buat defer di tahun semester berikutnya gitu. Gitu tuh. Nah, mungkin ada teman-teman yang tanya juga gimana sih cara apply gitu. Sebenarnya cara apply karena saya mencoba berbagai aplikasi di berbagai, kampus juga gitu ya, beda-beda gitu. Sebagian besar hanya, website application yang termasuk di antaranya personal data, ngisi data-data kamu, kamu kuliah di mana, pengalamannya, dan hidup-hidup ada kuesioner-kuesioner yang ditanyakan juga biasanya terkait dengan, apa namanya, apa kelebihan, kekurangan, dan lain-lain sebagainya, gitu. Kemudian ada juga penyetaran ijazah, ini khusus untuk US dan Kanada ya. Jadi US dan Kanada memang agak ribet gitu, kita nggak bisa ngasih begitu saja transkrip dan ijazah yang ditranslate ke bahasa Inggris, nggak cuma itu. Kalau kampus lain, yang pengalaman saya UK dan, saya pernah daftar Australia juga, mereka tidak ada yang menanyakan, "Ini udah disetarain apa belum?" Gitu. "Hah, disetarain apa? Kan ini udah bahasa Inggris, apalagi yang perlu disetarain?" Gitu. Nah, mereka membutuhkan penyetaraan. Penyetaraannya ini ada badan khusus yang akan melakukan penyetaraan, yang itu dilakukan oleh, badan independen di US. Jadi bukan kampus yang akan melaksanakannya. Kita harus menghubungi badan independen itu, saya kemarin pakai WES, WES gitu, WES gitu, World Education Service kalau nggak salah panjangannya. Dia itu, bisa menyetarakan ijazah dan transkrip dari manapun di dunia ke standarnya US dan Kanada gitu. Jadi kalau teman-teman mau mempersiapkan diri ke US atau ke Kanada, jangan lupa siapkan penyetaraan ijazah dan transkrip gitu. Baik, Mbak Alia, tadi untuk penyetaraan tadi Mbak Alia submit online atau dia harus kirim hard copy dan Nah, biaya? pertanyaan bagus dan ini agak ribet sebenarnya, jujur ini ribet. Jadi, kita ada 2 tahap gitu, tahap pertama adalah kita harus submit via online, tahap kedua kita harus minta ke kampus untuk mengirimkan ijazah dan, transkrip resmi dari kampus yang belum dibuka. Mintanya gimana tuh? Mintanya, kalau kemarin saya bilang ke kaprodi dulu, "Bu, punten," gitu ya. Alhamdulillahnya kaprodi saya nih baik banget dan deket gitu, bestie saya. Karena waktu itu saya pernah jadi asistennya kaprodi, jadi saya langsung chat aja nih, kayak kayak teman deket sendiri, "Bu, mau nanya dong, saya pengen daftar ini, saya gimana ya caranya, buat dikirimin?" Tapi kalau teman-teman nggak apa-apa, chat aja kaprodinya seperti biasa gitu ya. Saya pengen daftar ini, tapi dia minta untuk, dikirimkan secara resmi dari kampus. Jadi bukan saya yang mengirimkan, bukan saya minta ke kampus terus saya kirim sendiri, nggak boleh gitu. Jadi yang mengirimkan harus resmi dari kampus, biar tidak ada kepalsuan, kepalsuan. Jadi semuanya resmi dan semuanya masih sealed gitu, masih, ibaratnya
masih belum dibuka sama sekali oleh siapapun gitu. Nah, mereka pengen menerima yang resmi itu gitu. Jadi kita minta ke Kaprodi, nah biasanya nanti Kaprodi bilang, "Boleh silakan kirim permintaan ke, akademik, bidang akademik, ke email bidang akademik." Nanti diproses sama bidang akademik, nanti setelah beberapa hari bidang akademik akan menginformasikan kepada kami, "Mbak silakan boleh sudah jadi, boleh diambil," gitu. Boleh diambil tuh maksudnya kita nggak, ngambil dalam bentuk dia masih terpisah-pisah, tapi ketika kita ambil, itu sudah ter-sealed gitu. Jadi sudah dalam bentuk, masuk ke dalam amplop, sudah resmi, sudah pakai cap gitu. Jadi sudah dicap sama kampus bahwa ini resmi dari kampus gitu. Yang tinggal kita lakukan adalah kita yang perlu mengirim ke West-nya tadi, ke yang Amerika. Nanti udah ada alamatnya, saya kemarin ngirimnya pakai, DHL gitu ya. Jadi boleh silakan pilih mau pakai FedEx, mau pakai DHL, atau mau pakai yang lain silakan. Tapi, mmm, apa namanya, pilih salah satu yang bisa ke luar negeri kayak gitu. Gitu sih, Mas. Sudah Wah, menjawab? yes. Oke. Kemudian yang selanjutnya pasti ya, tes bahasa Inggris, entah itu IELTS, entah itu TOEFL. IELTS dan TOEFL kedudukannya menurut saya cukup sama di mata seluruh dunia, mau itu US, mau itu UK, terserah. Yang penting, IELTS sesuai dengan IELTS sesuai dengan, standarnya mereka, TOEFL sesuai dengan standarnya mereka, gitu. Kemudian rekomendasi, gitu. Kalau rekomendasi ini based on permintaan kampus ya. Jadi ada kampus, pengalaman saya, ada kampus yang minta 2, ada kampus yang minta 3, ada kampus yang bahkan cuma minta 1, gitu. Kebetulan kalau Johns Hopkins kemarin mintanya 2, gitu. Johns Hopkins minta 2, kayaknya saya daftar Columbia minta 2 juga. Daftar UK, saya beberapa beberapa di UK cuma minta 1 gitu, jadi tergantung kampusnya. Nah, ketika kita diminta berapa rekomendasi, itu akan menentukan biasanya mereka pengennya apa, gitu. Mereka pengennya kita direkomendasikan oleh siapa. Beberapa kampus yang memang research based atau memang kampusnya ini adalah, fokusnya di pendidikan dan penelitian, itu biasanya lebih menyukai kalau rekomendasinya adalah dari dosen, gitu. Tapi kalau kampus-kampus yang terutama misalnya yang saya daftarkan adalah Johns Hopkins gitu, yang mana program kesehatan mentalnya, program mental health counseling-nya adalah masters by coursework. Ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Intinya masters by coursework adalah master yang fokusnya di kemampuan secara praktis gitu, aplikasi dari kemampuannya, bukan hanya research tapi kemampuan praktisnya. Nah, itu saya mintanya dari 2. Yang pertama dari kampus, yaitu dari dosen saya sendiri, dosen ketika membimbing saya satu pas skripsi. Yang kedua adalah dari CEO saya. Jadi the power of kalau misalnya startup gitu ya, saya kemarin kan kerja di startup kesehatan mental, Mhm. langsung aja minta sama CEO, satu-satunya yang ada di atas saya kan CEO gitu. Jadi Oke. "Mbak," gitu, "minta tolong dong bikinin saya, surat rekomendasi." Jadi semakin tinggi jabatan itu akan semakin baik, tapi kalau bisa yang mereka bisa menjelaskan dengan baik, kenapa sih kamu cocok di jurusan tersebut gitu. Kebetulan dulu CEO saya sangat suportif, sangat mendukung saya untuk S2 lanjut di kesehatan mental karena kita sama-sama memiliki value bahwa kesehatan mental di Indonesia ini perlu ditingkatkan gitu. Jadi kebetulan saya langsung minta ke CEO saya, langsung bilang aja, "Mbak, minta tolong buat ngasih rekomendasi ke beliau ke kampus ini, nanti saya akan submit," gitu. Baik, Mbak Alia, kalau untuk dari kampus dan juga dari pekerjaan Mbak Alia itu mereka yang langsung buat sendiri atau, "Tolong dong Mbak Alia buatin nanti biar saya nanti tinggal submit," atau seperti apa, Mbak? Nah, sebenarnya itu beda orang bakal beda pendekatan, tapi kalau saya pribadi, saya lebih senang membuat draft. Jadi saya bikin draft, saya bikin dulu kira-kira pengennya apa, karena saya juga tahu yang tahu apa yang dibutuhkan oleh kampus, orang-orang seperti apa yang dibutuhkan oleh kampus, itu saya, karena saya yang tahu programnya. Saya riset programnya ini mencari orang-orang yang ternyata jago di penelitian gitu, atau ternyata jago di aplikasi, sudah ada pengalaman, sudah ada ilmu pengetahuan di bidang apa. Nah, memang ketika kita minta tolong dosen atau minta tolong orang lain untuk memberikan rekomendasi, memang itu akan berdasarkan opini mereka. Tapi kita pengen ketika opini mereka sampaikan itu sesuai atau on point dengan apa yang dicari oleh kampus gitu.
percuma dong kalau dosen dosen saya cerita bahwa, "Oh, ini Mbak Alia jago nih untuk melakukan A, B, C, D, E," padahal yang diminta kampus adalah tentang E, F, G gitu. Nah, kita bakal ngasih draft dulu, buat dijelaskan ke dosen atau ke siapa namanya, orang-orang lain, petinggi-petinggi lain atau tokoh-tokoh lain yang kita mintai, ininya, rekomendasinya, biasanya kita bikin draft, nanti kita jelaskan, "Bu, saya sudah bikin draft, silakan dicek berdasarkan pengalaman kami bersama, dan boleh banget untuk dikembangkan berdasarkan opini beliau," gitu. Kebetulan apa yang saya sampaikan di sini adalah poin-poin utama yang memang dicari oleh kampus tersebut, gitu. Jadi, dari kampus cocok, dari rekomendasi opini, pemberi pemberi surat rekomendasi pun juga cocok, gitu. Jadi kita adalah penjembatan. Kalau misalnya kita minta begitu saja ke, apa namanya, pemberi rekomendasi, mungkin aja belum semuanya tepat, walaupun benar gitu. Walaupun benar dan walaupun bagus, tapi bisa aja bukan sesuatu yang dicari oleh pihak kampus, kayak gitu. Kasih Gitu Mbak. Mas Wulo? Oke. Nah, kemudian statement of purpose ya, biasanya beda-beda sih nama-nama statement of purpose, tapi intinya sama. Kadang ada yang disebut motivation letter, ada yang disebut personal statement, ada yang nyebutnya statement of purpose, dan lain sebagainya. Ada yang nyebutnya personal essay juga, dan lain-lain gitu. Tapi intinya statement of purpose atau motivation letter atau personal statement adalah bagaimana kita bisa menjelaskan, bukan cuma menjual diri kita ya, tapi menjelaskan kenapa sih kita cocok masuk jurusan itu atau cocok dapat beasiswa itu, dan apa yang akan kita lakukan jika kita keterima, apa yang akan kita berikan pada orang lain, pada dunia, pada masyarakat, dan lain sebagainya. Karena tujuan utama dari kita mencari kuliah itu bukan di kuliahnya. Setelah kuliahnya itulah apa yang pengen mereka tahu gitu. Mereka pengen tahu kita akan menggunakan kuliahnya ini, ilmunya ini untuk apa gitu. Jadi fokus di statement of purpose-nya itu ya teman-teman. Baik, Mbak. Kemudian apa tuh Mas? Ini kan harus lebih detail dan juga personal ya, Mbak, ya, untuk Mhm. boleh di-spill seperti apa sih personalnya, Mbak? Aku nggak ada di laptop yang ini sih, cuma intinya, kalau aku sendiri, aku kebetulan sempat jadi career consultant kan kemarin dan punya beberapa menti-menti yang memang, apa namanya, bukan curhat sih, sering diskusi tentang persiapan untuk, daftar beasiswa. Nah, kalau aku sendiri biasanya ada, mmm, bukan cara khusus sih, format bagaimana baiknya atau alurnya supaya lebih enak gitu ketika kita menjelaskan, statement of purpose atau personal statement. Di awal paragraf pertama gitu, kita harus menjelaskan dulu ada masalah apa. Jadi semuanya mirip sama penelitian gitu, kalau teman-teman yang sedang melaksanakan penelitian mungkin paham gitu. Semua berawal dari latar belakang masalah. Nah, kita juga berasal dari sana. Ketika kita buat statement of purpose, yang baik adalah jelasin dulu kenapa sih kok kita pengen mengambil, jurusan ini gitu, atau mengapa kita harus S2, nah kita jelasin dulu ada masalah apa. Kalau waktu itu aku ngejelasin bahwa masalah yang tadi aku sebutin di awal ya, yang tentang, di Indonesia nih saat ini udah cukup banyak, ininya, apa namanya, profesional kesehatan mental, tapi kok ada masalah ini sih, kok ada gap ini sih antara, kenyataan dan idealnya, kayak gitu. Dijelaskan dulu di sana, bagaimana dan berikan solusi yang sebenarnya kamu pikirkan dalam pikiranmu tuh apa, di ide kamu untuk menyelesaikan masalah itu tuh apa. Ide saya kemarin adalah, oh ternyata untuk menjangkau, berbagai berbagai daerah, untuk menjangkau semua pihak, untuk meningkatkan awareness dan willingness untuk mencari, bantuan kesehatan mental, itu tuh ada, dengan cara mungkin, menggunakan platform-platform khusus, mungkin menggunakan metode-metode khusus dan lain sebagainya. Nah, udah tahu nih apa yang kejadian, apa yang kenyataan saat ini, dan apa solusi yang pengen kita berikan. Setelah solusi yang ingin kita berikan, baru kita bilang, "Saya pengen melakukan itu, tapi," nah ada tapinya, "tapi saya terbatas karena saya tidak memiliki pengetahuan yang menunjang di bidang itu," gitu.
saya memiliki pengalaman yang menunjang, jelasin pengalaman-pengalaman kamu apa, background pendidikan kamu bagaimana, pengalaman yang menunjang apa aja. Tapi ada keterbatasan di bidang, tapi saya nih belum tahu kenapa sih kok bisa seperti itu. Bagaimana caranya supaya bisa spread that awareness supaya menjangkau seluruh masyarakat. Nah, yang saya tahu bahwa di luar negeri sana atau di kampus A atau di program A itu mempelajari bagaimana caranya supaya bisa melaksanakan rencana saya tadi gitu. Ibaratnya ada gap antara kemampuan saya sekarang dengan kemampuan yang harus saya punya untuk melaksanakan rencana saya. Nah, gap tersebut bisa ditutup atau bisa disempurnakan dengan cara S2 gitu. S2 dengan spesifik ke program tersebut. Habis itu jelasin tuh, program itu tuh isinya apa aja sih? Oh, program yang ini kenapa saya bilang bisa menunjang keinginan saya, karena program tersebut adalah program yang mempelajari ini, mempelajari itu, ada praktisnya, ada risetnya, ada apa namanya, internship-nya mungkin, ada project-project-nya yang menunjang saya sehingga saya bisa belajar bagaimana caranya mengaplikasikan, rencana saya gitu atau ide saya atau solusi saya kemarin. Jika saya lulus nanti, rencana saya adalah dan lain-lain. Jelasin tuh, kalau misalnya saya udah lulus kan saya udah punya pengalaman nih, udah punya ide-ide, udah punya solusi udah ada, pengalaman udah ada, tinggal digabung deh tuh ide dan pengalaman dan, pendidikan di bidang tersebut gitu. Sehingga saya tahu nih apa yang harus saya lakukan. Saya akan melakukan A, melakukan B, melakukan C, melakukan D untuk mencapai Z gitu. Jadi sebuah personal statement yang baik itu berangkat dari latar belakang masalah, memiliki solusi, memiliki gap antara apa yang sudah kamu miliki dan apa yang belum kamu miliki. Kamu tahu program apa yang bisa menyempurnakan gap tersebut, dan kamu tahu setelah setelah menyelesaikan studi, langkah-langkah apa yang selanjutnya kamu bisa lakukan untuk melakukan solusi yang tadi sudah kamu mention di awal. Gitu kurang lebih, Mas Guro. Perfect, makasih banyak Mbak Alia, itu Sama-sama. detail sekali. Oke. Nah, untuk selanjutnya kalau di US tuh biasanya beberapa kampus, ini cuma mention aja, beberapa kampus atau program, ada kebutuhan GRE atau GMAT, tergantung kampus dan programnya ya. Tergantung ya benar, kampus dan program. Ada kampus yang nggak pakai GRE dan GMAT, atau GMAT orang-orang nyebutnya, bukan GMAT ya, tapi GMAT. GMAT, ada juga yang enggak. Jadi misalnya kayak kampus saya psikologi tapi tidak membutuhkan GRE maupun GMAT. GMAT biasanya buat yang teknik-teknik sih. Kalau GRE biasanya kampus-kampus yang lebih, umum gitu, umum tidak harus, teknik dan, sains. Nah, kalau misalnya beberapa kampus walaupun sama-sama psikologi bisa juga meminta untuk ngasih GRE. Kayak setahu saya di, mana ya, kalau Columbia nggak pakai GRE juga. Yang saya daftar tuh yang nggak pakai GRE, dengan alasan saya malas untuk belajar, sangat sederhana gitu ya. Yes. Saya malas untuk tes, jadi saya memang sengaja mencari kampus yang mana nih yang nggak pakai GRE, udah yang nggak pakai GRE dah, gitu aja. Kedua, mahal. Itu harganya kurang lebih sama kayak harga IELTS, di sekitar kalau dirupiahkan mungkin sekitar 2 sampai 3 juta gitu. Jadi kan ya Allah, mohon maaf nih, beasiswa belum turun kalau belum dapat kampus, jadi jangan dulu deh gitu. Jadi kalau teman-teman tapi setahu saya Harvard dan lain-lain gitu yang memang kampus-kampus top dunia kebanyakan meminta, GRE ataupun GMAT, jadi dicek kembali apakah kalau misalnya di sana membutuhkan GRE atau GMAT atau enggak gitu. Nah, biasanya setelah aplikasi, setelah website habis semuanya di-upload di website, mereka akan membutuhkan waktu sekitar 1-2 bulan untuk proses, review. Kalau udah review nanti akan dikasih, jadwal interview. Beberapa kampus cukup interview aja, bahkan ada yang cuma aplikasi doang sudah keterima gitu. Tapi kebetulan kalau saya di Johns Hopkins ada 3 tahap berikutnya, ada interview, ada role play, dan ada case study gitu. Interview, role play, dan case study ini dilakukan dalam waktu yang sama, jadi sekitar 3 jam saya melakukan tes online, itu Wow. interview dengan itu capek banget. Jadi dari mana itu jam 6 pagi, karena ngikutin jam US kan, jadi saya jam 6 pagi udah harus standby, itu enggak jam tengah malam gitu ya, jam 6 pagi harus standby, jadi habis subuh tuh langsung buka laptop gitu, langsung siap-siap, interview nanti dihadapkan sama beberapa orang, jadi biasanya kalau interview dengan kampus itu nggak dihadapkan dengan 1 orang doang, tapi dengan beberapa orang.
Kalau dulu saya di Inggris itu satu orang doang sih, tapi via telepon doang gitu, nggak via video call. Nah, kalau ini biasanya kalau di US biasanya, video call dengan beberapa orang jadi panel, jadi interview panel gitu. Terus ada kebetulan karena saya ini masters by coursework, master yang fokusnya adalah praktisi, jadi saya akan dilatih untuk menjadi seorang praktisi. Saya harus melakukan role play juga, role play menjadi seorang konselor. Bagaimana ketika saya menjadi seorang konselor, karakteristik-karakteristik apa aja yang saya miliki dan lain-lain itu yang akan dinilai gitu. Kemudian ada juga case study, jadi saya dikasih soal, online, habis itu dalam waktu 30 menit saya harus mengembalikan, mmm, soal tersebut, jawaban saya secara langsung kepada mereka, nanti mereka langsung review dan langsung kasih feedback, kayak gitu. Wow, sangat padat Setelah sekali udah nih. wah, banget. Tapi menurut saya nggak semua harus seperti ini, beberapa yang lain justru minta kalau misalnya itu masters by research gitu ya, mungkin pertanyaannya bakal lebih banyak mengarah ke arah tesis atau disertasi yang akan dibuat dan lain-lain. Kebetulan kalau saya fokusnya adalah di praktik, jadi nggak ada, ini nanti saya akan cerita sedikit, nggak ada tesis, nggak ada, research project gitu. Setelah melakukan itu sekitar 1-2 bulan berikutnya, nanti akan dikasih pengumuman dan dapat letter of acceptance gitu, kalau misalnya udah keterima gitu, Mas Gulung, lanjut ya? Gas, Mbak. Oke. Nah, programnya sendiri yang saya tadi jelaskan berkali-kali bahwa program saya adalah Masters by Coursework. Secara umum sebenarnya ada kalau master tuh biasanya dibagi 2, ada Masters by Research atau Masters by Coursework. Buat Masters by Coursework biasanya fokusnya adalah praktik, ini yang saya ambil gitu, gimana sih, sebagian besar itu tidak menggunakan tesis kalau untuk Masters by Coursework. Banyak juga teman-teman saya di jurusan-jurusan lain di Johns Hopkins yang mastersnya by coursework juga, ada yang teknik, ada yang manajemen, ada yang, kesehatan mental, public health, kesehatan masyarakat gitu. Itu juga masters by coursework dan mereka juga tidak menggunakan tesis gitu. Biasanya mereka menggunakan capstone project sebutannya atau, adalah project akhir gitu, project akhir yang mana project akhirnya bisa itu, menganalisis data, bisa itu melakukan program, bisa itu mengembangkan proyek, bisa itu join ke sebuah perusahaan atau ke sebuah instansi kemudian, nanti bikin laporan dan lain sebagainya gitu. Jadi memang beraneka ragam gitu kalau untuk master by coursework. Nah, kalau untuk saya sendiri di kelas saya karena ini master di US itu cukup kecil ya, nggak banyak orangnya. Small class, jadi rata-rata 6 sampai 15 orang aja. Mungkin ada sesekali gitu yang memang itu kelas besar, tapi itu nggak banyak sih. Biasanya sebagian besar kelasnya cuman 6 sampai 15 orang, bahkan hampir nggak pernah 15 tuh nggak pernah gitu, biasanya di bawah 15 gitu. Kalau jurusan saya butuh 60 kredit, tapi sebagian besar, 60 kredit tuh, biasanya satu satu matkul tuh sekitar 3 kredit gitu, 2 sampai 3 kredit. Kalau misalnya, di jurusan lain ada yang 48 kredit pun sudah cukup untuk lulus, ada yang 30 kredit pun udah cukup untuk lulus. That's why ada program yang cuma 1 tahun, ada program yang 1,5 tahun, ada program yang 2 tahun. Nah, saya 60 kredit, jadi saya 2 tahun gitu. Termasuk, program-program kelas-kelas utama sama kelas-kelas pilihan gitu. Baik, Mbak Alia, dari 60 courses ya, Mhm. kreditnya, itu mana sih courses yang program itu yang menarik nih buat Mbak Alia? Atau yang, "Wah, ini keren banget, ini benar-benar aku butuh nih." Boleh. Kalau saya sendiri sebenarnya menurut saya courses-nya di sini karena praktis semua, menurut saya sangat-sangat menarik, hampir semuanya menarik gitu. Ada yang mempelajari bagaimana interaksi manusia secara individu dan secara, kolektif gitu. Jadi kita mempelajari bagaimana perilaku manusia di lingkup individu bisa berubah ketika di lingkup, kolektif gitu. Jadi perubahan apa yang terjadi ketika orang memilih sesuatu sendirian sama memilih sesuatu bersama-sama. Itu menurut saya itu namanya individual and collective behavior. Salah satu course yang sangat menarik itu mempengaruhi bagaimana orang, membuat decision untuk mengambil kesehatan mental, untuk mencari bantuan profesional, untuk,
bahkan apapun ya gitu, nggak cuma tentang itu doang, dan itu menurut saya sangat menunjang gitu. Ada juga, materi-materi yang sangat spesifik gitu, kayak misalnya, tentang tentang remaja gitu, atau tentang mindfulness, atau tentang cognitive behavior therapy, ada yang tentang family therapy, dan lain sebagainya. Jadi sangat-sangat spesifik, sangat-sangat, sesuai dengan apa yang pengen kita dalami gitu. Kalau yang basic-basic tuh biasanya lebih berkaitan sama teknik, jadi kayak bagaimana cara memberikan konseling, secara umum, bagaimana prinsip-prinsip konseling secara umum. Oh, yang sangat menarik juga menurut saya adalah, eee, program atau mata kuliah tentang culture gitu. Jadi di sini benar-benar belajar bahwa culture itu sangat mempengaruhi bagaimana kamu mengambil keputusan untuk kesehatan mental gitu. Entah itu untuk mencari bantuan, entah itu buat approach-nya gitu, bagaimana bagaimana kita bisa memberikan kesehatan mental bagi orang Asia, bagi orang Amerika, bagi orang kulit hitam, bagi orang, yang lain-lain gitu. Jadi banyak banget perbedaan karena perbedaan stigma, perbedaan persepsi masyarakat, perbedaan, bagaimana seseorang itu berkembang dan lain sebagainya. Itu menurut saya sangat menarik dan sangat cocok untuk diaplikasikan di Indonesia yang memang budayanya beda-beda gitu. Bahkan untuk orang Indonesia sekalipun gitu, setiap daerah memiliki perbedaan approach gitu. Jadi menurut saya itu adalah mata kuliah yang sangat penting. Itu Mas Kulo, gimana? Makasih, Mbak Alia. Oke. Terus mungkin hampir sebagian besar di US begini ya, dan beberapa kampus lain di, UK dan negara-negara lain pun seperti itu, bahwa hampir semuanya tuh nggak ada, dosen ngajarin gitu. Jadi dosen expect bahwa kita tuh sudah baca baca buku atau baca, reading materials yang kayak orang gila, satu satu sesi satu pertemuan, kita harus baca 100 sampai 200 halaman. Itu kayak 100 sampai 200 halaman buat satu pertemuan, itu gimana caranya masuk ke otak nggak tahu gitu. Makanya baca dulu deh, baca gitu. Habis itu begitu masuk kelas biasanya dosen cuma akan ngejelasin sedikit, "Ya, tadi udah baca ini kan ya, coba jelasin." Lah, jadi kita yang jelasin gitu ya, bukan dosen yang jelasin gitu. Nah, Ketahuan setelah zonk itu ya Mbak Alia kalau nggak baca ya? nah, kebetulan ya aku cuma pernah kayak gitu satu kali terus aku nyesel gitu, mati nggak baca. Mati banget, udah gitu ditanya kan sama dosennya, "Yuk siapa yang bisa?" Gitu. Biasanya nanti satu orang angkat tangan, habis itu siapa yang mau membantah dia, bantah pula permintaannya. Kalau nggak baca gimana caranya? Jadi memang fokusnya adalah diskusi, habis itu biasanya karena saya masters by coursework, biasanya ada praktisnya. Setiap kelas, setiap sesi pasti ada praktisnya, jadi di akhir sekitar 30 menit pasti ada praktisnya. Habis itu buat ujiannya atau di akhir mata kuliah biasanya cara dosen mengetes kita untuk bisa atau enggak itu pakai project gitu. Project-nya itu entah itu individu maupun itu berkelompok, yang jelas pakai project. Jadi jarang banget yang ngasih soal esai atau soal pilihan ganda itu tuh jarang banget. Jadi nggak kayak ujian-ujian di Indonesia yang, "Yuk, ujian," gitu, enggak. Jadi kita biasanya ngumpulin yang namanya, capstone project, dan capstone project ini biasanya boleh dicicil dari jauh-jauh hari, udah dikasih tahu, nanti akhirnya kalian di ending dari program ini harus bikin ini ya, sebanyak 20 halaman gitu, mati lah tuh, gitu. Jadi memang kalau bisa sudah plan ahead dari jauh-jauh hari, dari awal semester sekalipun kalian udah mau mempersiapkan diri, boleh, gitu. Baik, Mbak Alia, boleh tahu capstone project-nya Mbak Alia itu apa ya? Kalau capstone project itu kalau di aku adalah project-project yang dilakukan setiap akhir semester. Jadi setiap mata kuliah punya capstone project masing-masing. Capstone project, tergantung dengan, kuliah atau mata kuliah apa yang diambil. Misalnya mata kuliah yang aku ambil adalah mata kuliah, contohnya research. Nah, capstone project-nya dia akan berhubungan dengan cara aku bikin proposal, ngambil data, dan analisis kayak gitu. Tapi hanya mini research aja. Jadi kita nggak melakukan research yang benar-benar ke masyarakat luas gitu. Biasanya, dilakukannya hanya di lingkup lingkup kelas gitu. Kemudian kalau misalnya kuliahnya adalah kuliah tentang yang tadi aku bilang culture, itu biasanya kita akan melakukan, eee, project ke orang lain. Jadi kita, entah itu ke teman sendiri di kampus, tapi tidak mengambil mata kuliah yang sama, atau ke orang lain yang kita kenal siapa aja yang bersedia untuk menjadi counseling kita. Jadi kita nanti akan memberikan counseling ke mereka, kita memberikan edukasi bagaimana tentang cultural counseling, habis itu kita membuat report dari itu. Biasanya kayak gitu. Atau
Bisa juga misalnya kita yang tadi individual and, collective behavior, biasanya kita menganalisis sebuah buku atau sebuah, kasus, jadi kayak studi kasus gitu, nanti kita bikin analisisnya dari berbagai, perspektif dan bagaimana solusi yang kita tawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut, kayak gitu. Jadi projeknya sangat eee, based on mata kuliah apa yang sedang dijalani, kayak gitu. Nah, kalau dari aku sendiri, kenapa tidak ada tesis nih, poin berikutnya nih, tidak ada tesis, tapi adanya national exam, gitu. Jadi national exam ini, untuk mengakui saya sebagai seorang konselor di US, itu bukan dari level kampus, gitu. Yang mengakui seorang lulusan, kampus tersebut adalah bisa dibilang atau bisa diakui sebagai seorang konselor, itu harus melalui sebuah national exam yang diselenggarakan oleh, Independent Board of Counseling di, Amerika Serikat, kayak gitu. Jadi aku nanti daftar, dan daftarnya itu harus tertentu ya, jadi setiap tahun tuh kalau nggak salah cuma ada 2 kali. Kalau misalnya aku mau lulus bulan Desember, berarti aku harus ngambil bulan Oktober, kayak gitu. Kalau aku mau lulus semester berikutnya tuh bulan apa, bulan Mei gitu, berarti aku harus ngambil pas bulan Maret, kayak gitu. Karena cuma ada 2 kali setahun, gitu. Nah, kebetulan, ada kayak semacam standar untuk lulusnya juga, gitu. Nanti standar untuk lulusnya yang akan menentukan skor kita berapa, apakah kita lewat dari standar untuk lulus atau enggak, kayak gitu. Jadi aku nggak pakai tesis, saya nggak pakai tesis karena memang tujuannya adalah lulus itu bukan menjadi researcher, tapi menjadi seorang praktisi konseling, kayak gitu. Dan untuk lulus juga ada syarat lainnya, yaitu melakukan, masters by coursework, melakukan 100 jam praktikum dan 700 jam, internship. Itu di independen, jadi kita harus keluar gitu dari kampus, kita tidak melakukan di kampus, jadi kita akan ke sebuah biro itu atau ke sebuah rumah sakit, kebetulan aku di 3 tempat waktu itu melakukan konselingnya. Yang pertama di, rumah sakit kayak semacam community healthcare, itu ada satu departemen buat behavioral health-nya. Saya di sana selama 2 semester tapi memang nggak full gitu, jadi cuma 2 hari seminggu. Kemudian di saat yang sama saya juga ngambil magang di tempat lain tapi ini online. Ini adalah sebuah biro atau private practice buat kesehatan mental. Itu di sana lebih banyak orang-orang dengan level yang normal, kalau yang tadi di rumah sakit levelnya lebih banyak yang gangguan beneran gitu. Jadi kayak yang psikotik, yang apa namanya, bipolar dan lain-lain gitu. Jadi lebih banyak yang, bukan kemampuan sih, apa ya, lebih banyak yang gangguannya lebih ekstrim gitu kalau yang di rumah sakit. Sementara kalau yang di private practice itu, lebih banyak manusia-manusia yang biasa aja, cuma memang lagi struggling ya, entah itu masalah kerja, masalah, kampus, masalah, apa sih namanya, percintaan, keluarga, dan lain sebagainya, gitu. Terus ada juga satu lagi saya di kayak semacam, komunitas juga, komunitas khusus untuk, apa namanya, orang-orang tua gitu. Jadi memang, fokusnya adalah elder care. Nah, saya di situ untuk membantu elder care juga, gitu. Jadi memang pilihan sendiri gitu, pengen di mana, nggak ditentukan sama kampus, nanti kampus ngasih, list-nya, "Kalian mau di mana nih? Silakan daftar," gitu. Kalau misalnya, mau daftar, silakan coba apply, nanti di interview, kalau lolos nanti bisa diterima di sana, gitu. Cukup ini sih, cukup challenging sih untuk, apa namanya, daftar-daftar kampus bukan daftar kampus, daftar-daftar magang sendiri, ibarat kayak daftar kerja sendiri gitu. Jadi cukup, sulit gitu, bersaingnya kan sama orang-orang dari seluruh seluruh US gitu soalnya, gitu. Lanjut Mas Glo. Yes, Mbak. Nah, udah tinggal hahihinya aja sisanya. Gimana sih, mungkin saya cerita aja sedikit tentang bagaimana hidup di Johns Hopkins, tapi nggak hanya spesifik di Johns Hopkins. Di Baltimore, yaitu Johns Hopkins itu lokasinya di Baltimore ya, Baltimore-nya di Maryland. Maryland tuh kurang lebih 1 jam lah dari DC. Jadi biasanya Permiasnya itu masuk Permias DC. Karena Permias DC itu gabungan antara DC, Maryland, dan Virginia. Jadi kita barengan di sana. Jadi saya paling sering ke DC gitu. Kalau di antara kota-kota di US paling sering hobi banget ke DC karena udah tinggal naik kereta 1 jam udah nyampe gitu kan. Ya, sebagai Ya, info,
Permies itu Persatuan Oh Mahasiswa. iya benar, betul. Jadi kayak PPI gitu kalau di UK, di negara-negara lain nyebutnya PPI, kalau di Amerika saya nggak tahu kenapa mereka nyebutnya Permias sendiri, Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat gitu. Nah, mmm, kehidupan di Johns Hopkins tuh sebenarnya seru gitu, hanya saja saya tidak beruntung, saya datang ketika pandemi gitu. Jadi, selama 1 tahun pertama tuh semua kegiatan online. Jadi jadi saya baru mengalami ini semua nih, foto-foto ini baru diambil ketika 2021, itu pun baru semester-semester terakhir. Karena baru ada gitu, biasanya di 2020 nggak ada apa-apa gitu. Tapi nggak apa-apa, saya tetap jalan-jalan gitu. Ketika di 2021 ketika udah mulai boleh aktif, banyak banget kegiatan-kegiatan di Johns Hopkins selain kuliah. Mereka biasanya ngasih, kayak semacam gratisan gitu, gratisan roller skate night, bowling night, yang penting kita daftar, nanti kita boleh datang ke sana dan bisa gratis gitu, ngapain aja gitu. Udah dianggarkan khusus gitu sama kampus bahwa mahasiswa Johns Hopkins boleh ikutan itu gitu. Habis itu ada berbagai fair gitu dan again fair-fair seperti ini atau, festival-festival tidak diadakan ketika pandemi ya teman-teman. Jadi sedihnya di tahun pertama saya nggak ngapa-ngapain, udah gitu nggak bisa pulang karena saya harus praktik di ini, jadi ya sudah kita terima saja. Spring Fair itu lebih banyak seperti kalau di kita tuh bahasanya ini loh Mas, yang pertandingan antar mahasiswa-mahasiswa itu loh, apa sih? Iya, Porseni gitu, iya. pertandingan olahraga dan kesenian mahasiswa gitu loh. Oh, Nah seru banget di sana. iya, Dan spring pastinya aman ya, Mbak Alia ya? aman. Jadi, olahraga-olahraga kayak, kalau ini tuh yang digambar ini adalah, American football gitu. Jadi American football, jadi pertandingan tidak ada supporternya BTW ya, nggak ada tuh yang "Go, go, go, go," kayak gitu, nggak ada. Oke. Jadi mereka hanya bertanding seperti biasa gitu antar fakultas gitu, kurang lebih spring fair seperti itu. Kalau culture fair itu ada lagi nanti di, culture fair tuh kira-kira tengah-tengah tahun, bulan summer gitu, summer pas lagi panas-panasnya. Biasanya ada berbagai negara yang bikin booth-booth dan bikin games-games dan bikin, pertunjukan-pertunjukan gitu. Ada juga kayak semacam Halloween, Halloween nights dan lain sebagainya. Tapi nggak saya masukin karena saya lupa nyari gambarnya di mana gitu. Oke. Terus, keuntungan fasilitas-fasilitasnya nih, menurut saya hampir Wow, semua hampir semua fasilitas di Amerika itu mirip-mirip gitu ya. Ada free bus rides, jadi free bus rides ini dari kampus dan dari, kotanya sendiri gitu. Jadi kita boleh keliling kampus dan keliling kota pakai bis, udah tinggal naik aja nggak usah bayar gitu, naik turun sesuka hati gitu. Tapi memang, naik turunnya memang di tempat-tempat tertentu gitu. Jadi memang di titik-titik yang diminta oleh, bus rides-nya gitu. Jadi kita nggak bisa seenaknya sendiri buat naik turun gitu. Terus, ada yang ini nggak semua kampus di US ada, tapi biasanya di kampus-kampus yang, mmm, dia itu memang terkenal dengan, wilayah yang berbahaya. Contohnya Baltimore ya, mohon maaf nih kalau teman-teman besok kepikiran pengen ke Johns Hopkins, riset dulu bahwa Baltimore itu memang salah satu kota yang tingkat kriminalitasnya cukup tinggi gitu, karena berbagai sejarah di Baltimore. Jadi Baltimore tuh sedikit sejarahnya, pernah, menjadi kayak semacam, eee, kayak apa ya, kotanya di mana orang-orang itu ngedrugs. Hampir semua orang di sana drugs, drugs addict dan lain sebagainya. Karena drugs, tingkat kriminalitas menjadi tinggi, tapi sekarang sudah itu historinya dulu, sekarang udah diperbaiki sama masyarakat, masih ada tapi sudah ke pinggir-pinggir, di tengah kota nggak banyak gitu. Dan untuk tetap ada tentu tetap ada kriminalitas, tapi biasanya kampus memfasilitasi jadi kalau misalnya malam, kita bisa dijemput dan di-drop gratis dimanapun kamu berada, wow. gitu. Jadi nggak usah bayar, ini kayak semacam kalau anak SD itu tahu jemputan nggak, Mas? Iya. Jemputan. Nah, kalau ini kayak gitu tapi pakai aplikasi, jadi pakai kayak taksi gitu. Oke. Kayak kita minta dijemput, "Eh, jemput dong di sini," nanti akan dijemput. Nah, nanti sama anak-anak yang lain dijemput dan di-drop sesuai dengan request kita mau di mana, kayak gitu. Jadi Menarik nggak perlu naik bis, gitu. menarik. Mbak Alia sebagai seorang mahasiswi yang menggunakan jilbab, pernah mendapatkan perlakuan kriminalitas atau pelecehan atau rasis
Kalau, menurut saya sih kalau di Baltimore sendiri enggak ya. Kalau di kota lain mungkin ada beberapa yang jadi ada kalau racism itu biasanya sebagian besar dilakukan oleh orang kulit putih gitu, bukan bermaksud rasis lagi-lagi, cuma faktanya dilakukan oleh orang orang kulit putih sebagian besar. Baltimore tidak didominasi oleh orang kulit putih gitu, justru didominasi oleh either orang kulit hitam atau pendatang lainnya gitu. Begitupun dengan beberapa kota lain seperti DC. DC, walaupun banyak orang kulit putihnya, tapi dia berbagai, ras ada di sana, jadi walaupun kriminalitas Baltimore itu cukup tinggi, tapi biasanya itu, dilakukan antara, beda kasta sosial gitu, antara orang miskin ke orang kaya, kayak gitu. Sementara kalau kalau rasisme atau diskriminasi biasanya dilakukan oleh ras yang dominan ke ras yang minoritas gitu. Kebetulan saya kan hitungannya ras minoritas udah gitu pakai jilbab lagi. Nah, kebetulan kalau Johns Hopkins-nya sendiri sangat menghargai itu, dia bahkan punya salah satu masjid juga dan mengadakan walaupun masjidnya nggak dibuka tiap hari, tapi mengadakan inilah minimal, mengadakan sholat Jumat lah minimal. Jadi dipermudah dan cukup banyak orang yang saya kenal, bahkan saya punya klien ketika praktik, saya punya klien-klien orang, Islam juga yang memakai kerudung juga, jadi menurut saya cukup aman dan itu cukup familiar lah gitu untuk orang-orang di sana. Karena orang kulit hitam banyak yang beragama Islam juga, gitu. Jadi kalau di, Baltimore sendiri, mungkin nggak setinggi itu tingkat rasisme, kalau pengalaman saya, mungkin bukan karena saya orang muslim ya, bukan karena pakai kerudungnya, tapi karena saya bukan orang kulit putihnya gitu. Jadi saya waktu itu sedang bersama beberapa teman, 2 orang teman, di kota lain saya lupa di mana, nanti saya lupa deh beneran ada di mana. Nah di situ memang mereka, agak kurang senang dengan orang Asia gitu. Nah, pas zamannya itu juga Asian hate lagi tinggi-tingginya, mungkin mereka kurang enak gitu, tapi bukan yang mereka lakukan ke kita gitu. Jadi mereka tidak melakukan hal-hal fisik ke kita, tidak melakukan hal-hal verbal ke kita, tidak menyakiti kita secara langsung, tapi kita paham kalau, oh mereka kurang senang gitu ada kita di sana, kayak gitu. Mungkin lebih ke gitu sih. Dan itu nggak semua kota di Amerika Serikat sih, dan nggak semua orang melakukan itu, nggak juga semua orang kulit putih melakukan itu. Memang, tergantung situasi dan kondisi, tergantung, kotanya seperti apa gitu. Ada beberapa kota yang lebih terkenal dengan tingginya, apa namanya, rasisme karena memang biasanya pendukung Trump gitu. Kalau misalnya orang-orang di Amerika tuh biasanya, wah kalau kota kota pendukung Trump nih biasanya cukup rasis nih, hati-hati aja gitu. Biasanya kalau bukan pendukung Trump, saya tidak mendukung yang lainnya, tapi juga tidak mendukung Trump gitu. Biasanya lebih toleran karena banyak imigran. Kayak misalnya Pennsylvania, itu di Philadelphia-nya sendiri, itu bahkan dia punya satu kampung Indonesia sendiri gitu. Jadi di situ isinya Wow. 3.000 orang penduduk orang Indonesia. Saya pernah ke sana ke tempat temen, salah satu Jody mungkin ya, ketemu Jody juga, cuma ada khusus gitu di mana di situ adalah, orang-orang Indonesia semua yang tinggal di sana, banyak orang jualan jualan makanan Indonesia, banyak, toko kelontong Indonesia, jadi seru banget deh kalau kita ke sana gitu. Jadi tergantung kotanya di mana dan tergantung apakah mereka memang tinggi rasisme atau enggak gitu. Gitu sih Mas, Guru. Udah? Oke, Yes. lanjut? Nah yang lain mungkin seperti biasa sih library-nya Johns Hopkins nih saya pengen masukin karena dia salah satu, apa ya, heritage gitu, karena dia memang sudah berapa ratus tahun gitu. Keren banget kalau kalau teman-teman lihat. Terus student lounge-nya rata-rata di US tuh memang 24/7 sih, rata-rata kapan aja kita bisa ke sana gitu. Terus biasanya ada Indonesian event sama student groups, entah itu yang bareng sama teman-teman Indo maupun sama teman-teman, bule gitu. Tapi kalau kebetulan karena saya kemarin kuliahnya online semua ya, jadi mohon maaf teman-teman bule biasanya paling cuma main sendiri aja gitu, nggak ada acara yang memang diadakan oleh kampus kecuali either itu fair atau festival dan ya main sama teman-teman sendiri aja gitu. Kalau misalnya sama teman Indo sering kadang-kadang ada piknik, kalau sama teman-teman persatuan mahasiswa sering ada KBRI yang datang juga, biasanya kita tumpengan atau main games atau kadang-kadang main ke rumahnya Ibu Adikbud gitu. Kebetulan waktu itu Ibu Popi, sekarang udah ganti setahu setahu saya.
Kadang-kadang suka ada cooking event gitu. Terus yang paling sering kita lakukan nih sama-sama teman-teman Indonesia adalah hiking gitu, karena US nih, konturnya sangat menarik gitu. Kayak kalau ibaratnya di Indonesia banyak tempat hiking, di situ juga banyak. Cuma enaknya kalau di US nggak panas gitu kan. Kalau di Indonesia kan panas ya, gersang. Kalau di US karena dingin gitu, jadi kita nggak keringetan gitu walaupun udah nanjak-nanjak gitu. Nah, ini beberapa kota yang sempat saya datengin, Maryland adalah Baltimore ya, Baltimore tuh di Maryland, bagus juga kok Baltimore, nggak jelek-jelek banget gitu. Kalau ada tempat-tempat bersaljunya, bisa main ski dan lain-lain. Di Philadelphia itu yang tempat saya di Pennsylvania, tempat makanan Indonesia berada, pokoknya kalau mau makan makanan Indonesia ke Philly gitu. California agak jauh sih ke West Coast, kalau saya kebanyakan sih di East Coast nih, semuanya di East Coast kecuali California gitu. Virginia itu yang di sekitarnya DMV juga, DC, wah DC malah nggak saya masukin, aneh-aneh aja. Sama New York gitu mungkin, Florida juga nggak terlalu jauh gitu. Kesananya gimana gitu, mungkin buat teman-teman yang pengen tahu gimana sih cara keluar kota gitu. Kalau di US, pilihannya kalau nggak naik kereta, tapi naik kereta itu harganya mahal, hampir lebih mahal bahkan kadang-kadang daripada harga tiket pesawat gitu. Wow. Jadi heeh, saya pernah dapat tiket pesawat itu cuma teman saya bahkan ada yang pernah dapat cuma $30, sementara harga tiket kereta itu bisa $200. Gila banget sih memang. Jadi tiket pesawat itu murah karena memang maskapainya banyak dan itu adalah moda yang paling sering digunakan untuk keluar kota. Tiket kereta itu mahal karena ya pertama dia nggak menjangkau banyak kereta dan nggak menjangkau banyak kota dan kayaknya sih emang rada mahal, fasilitasnya emang bagus sih kalau misalnya naik kereta gitu. Kayak kereta eksekutif lah, nggak ada pilihan ekonomi gitu. Dan yang paling sering dipakai sama orang US sebenarnya adalah road trip gitu, jadi driving. Dan itu saya sering banget melakukan sama teman-teman saya. Jadi, sama teman-teman Indonesia nih banyak banget yang kita tuh sewa mobil bareng-bareng gitu, "Yuk guys kita ke Florida." Ke Florida tuh kalau nggak salah kemarin perjalanannya sekitar, 12 jam atau 13 jam sendiri gitu dari Maryland atau Baltimore ke Florida gitu. Itu 13 jam ganti-gantian sama teman-teman yang lain. Naik satu mobil nyetir gitu. Ke DC, ke Philly atau Philadelphia, ke Virginia dan lain sebagainya, itu rata-rata nyetir. Jadi kalau teman-teman ke US, buatlah teman sebanyak-banyaknya biar teman-teman bisa jalan-jalan bareng-bareng sama yang lain road trip. Itu justru serunya di US, karena road trip itu gampang. Semua terhubung dengan highway atau tollway atau, pokoknya segala macam banyak gitu, bisa dijangkau. Dan tolnya murah, maksudnya dibandingkan tol di Indonesia yang setiap berapa kilometer bayar, di sana adalah kayak kalau nggak melewati state, nggak melewati, state baru, itu biasanya nggak bayar gitu. Jadi bayarnya cuma sekali per state gitu, jadi enak banget gitu. Yang terakhir mungkin suka dukanya, yang pasti pandemi ya Allah sedih banget sih saya datang itu Januari, Februari pandemi, sedih banget. Jadi saya datang, cuma masuk kayak 2, 3 pertemuan, besoknya dosen saya kalau nggak salah saya ingat banget hari apa itu saya nggak kurang yakin kalau nggak Rabu, hari Kamis, dosen saya masuk bilang, "Teman-teman, habis ini kita pulang ya, mulai besok kita nggak ketemu lagi." Lah, kemudian saya tidak pernah ketemu mereka selama 1,5 tahun. Baru masuk lagi 2021 gitu. 2021 semester, fall. Kuliah full online selama 1,5 tahun itu sedih banget sih, asli. Homesick homesick yang bikin sedih adalah nggak ada makanan Indonesia, ya ampun itu sedih banget sih, kayak, duh makanannya roti, pasta, kayak bosen banget. Dan buat nyari makanan Indonesia itu jauh, harus ke Philadelphia atau ke DC dan lain sebagainya. Di Maryland ada juga sih, cuma agak susah gitu ke sananya, karena orang-orangnya biasanya di pinggir-pinggir, nggak di tengah kota. Apa-apa mahal, jadi kita terpaksa harus memasak, ya. Masak adalah survival kit gitu, kalau nggak pokoknya kalau nggak bisa masak nggak masalah, ada Wilgos, ada ada Devina, Priscilla. Pokoknya lihat YouTube ada, ini namanya Cookpad, pokoknya googling aja gimana cara buat masak, nggak usah khawatir karena, kalau nggak masak mahal banget gitu. Sekali beli makanan itu bisa $15, kalau take away mungkin bisa jadi $11 lah, lebih murah.
Tapi itu tetap mahal banget ya, padahal misalnya kita belanja buat 1 minggu tuh bisa, $30 buat 1 minggu gitu. Jadi kayak Wow. sementara buat makan di luar itu cuma buat habis 2 kali makan, itu kan sedih banget ya, gitu. Terus, senengnya kita ketemu banyak orang baru, ke tempat-tempat baru, merasakan experience baru, itu yang paling seneng sih. Jadi, apa ya, belajar culture baru, kemudian belajar adjusting dengan perubahan cuaca yang sangat ekstrim pagi-pagi ini. Jadi kita bangun bangun tidur itu yang pertama kali harus dilakukan kalau kita mau keluar, adalah ngecek hari ini prediksinya sampai entar sore, dari pagi sampai sore itu prediksinya bakal seperti apa nih cuaca. Kalau misalnya pagi cerah, siang hujan, malam berangin, wah berarti kita harus pakai baju yang, tebel walaupun pagi cerah tapi entar siang bakal hujan dan berangin, udah pasti mati kedinginan, kayak gitu. Jadi, bener-bener harus dilihat kecepatan angin berapa, cuacanya kayak gimana, hujan atau enggak, dan lain sebagainya, Wow. karena itu sangat mempengaruhi kita pakai baju apa, gitu. Tips lain buat teman-teman kalau misalnya bingung, "Wah, pagi dingin, tapi entar siang gerah, gimana ini? Panas, gimana dong?" Itu bisa dengan cara layering gitu. Kalau di US tuh familiar banget atau di negara-negara 4 musim familiar banget dengan cara layering gitu. Jadi pakai baju tipis dulu, sama baju tebal di luarnya, sama jaket. Begitu udah agak panas, lepas jaket, udah lebih panas, lepas lepas sweater gitu. Jadi lepas satu-satu gitu. Begitu dingin lagi, pakai lapisan berikutnya, pakai lapisan yang kedua gitu, dan lain-lain. Jadi lepas pasang. Jadi jangan langsung pakai yang tebal dan hanya bergantung pada jaket tebal satu aja gitu. Udah sampai di situ, terima kasih. Makasih banyak Mbak Alia. Mbak Alia stres kah kuliah di Johns Hopkins University? Kalau stres menurut saya yang namanya kuliah pasti ada masa-masa di mana stres ya. Karena deadline banyak, ada tugasnya banyak, ada ujian, kayak bisa jadi ada waktu di mana terutama mendekati akhir semester dan tengah semester, karena itu adalah midterm dan final term, itu akan bener-bener banyak banget sampai-sampai kita nggak punya waktu bahkan untuk buat sekedar, keluar beli makan gitu. Jadi, di saat-saat seperti itu akan sangat stressful. Begitu selesai fase itu, akan sangat kosong di saat kayak apalagi summer ya, summer tuh kayak, "Ngapain ya? Nggak ngapa-ngapain 3 bulan nih, ngapain?" Kebetulan kalau aku sih karena pasti wajib internship, jadi masih ada kegiatan. Tapi kan itu nggak full ya, nggak seperti kuliah yang setiap hari, kalau internship tuh paling 2 hari seminggu aja, gitu. Nah, kalau teman-temanku yang lain itu ada yang bener-bener kayak, "Summer ngapain ya? Ya udahlah jalan-jalan aja." Pilihannya mau nyari duit atau mau buang-buang duit, gitu. Kalau nyari duit silakan daftar internship, biasanya daftar internship dibayar. Kalau mau atau jadi research assistant, atau buang-buang duit, itu jalan-jalan, gitu. Kalau menurutku mumpung di US, opportunity sangat besar, better cari kesempatan untuk, magang atau cari kesempatan untuk kerja sama yang lain kayak gitu, karena itu akan membuka kesempatan sangat-sangat besar. Ketika aku di US, magang, banyak banget tawaran untuk, kerja di sana juga gitu, tapi karena LPDP ya, jadi wajib pulang ke Indonesia, jadi lebih ke membuka channel sih, membuka channel dan membuka kesempatan yang sangat besar di sana untuk kita bikin startup sendiri gitu mungkin, atau untuk bikin kenalan yang ada di World Bank, ada temanku yang magang di IMF World Bank, ada temanku yang setelah magang sekarang kerja di UN gitu, PBB dan lain sebagainya. Jadi gunakan kesempatan sebaik-baiknya walaupun kerasa nganggur-nganggur, jalan-jalan boleh, tapi jangan lupa untuk mencari kesempatan dan pengalaman kerja dan pengalaman magang juga, gitu sih. Makasih Mbak Alia. Ada pesan lain yang ingin Mbak Alia sampaikan kepada teman-teman yang ingin kuliah di Johns Hopkins University? Kalau di Johns Hopkins sih menurutku yang pasti, di sana banyak kesempatan, jangan lupa gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, nggak cuma Johns Hopkins tapi di Amerika Serikat secara umum ya, karena mereka sangat terbuka gitu, pilihannya banyak, negara bebas yang memungkinkan kita untuk melakukan banyak hal. Coba segalanya, coba jalan-jalan, coba makanan baru, coba kesempatan baru, coba. Ketika ada pilihan-pilihan itu, cobain aja. Ketika nanti walaupun nanti kita harus pulang ke Indonesia dan lain-lain karena itu LPDP, nggak masalah gitu, karena kita sudah mendapatkan banyak, pengalaman sebelumnya. Jadi bisa diterapkan di Indonesia juga nih apa yang sudah kita dapatkan di sana.
Dan juga jangan takut buat mencoba, buat teman-teman yang mungkin, "Wah, Johns Hopkins rankingnya bagus," atau "Harvard rankingnya bagus, tinggi banget," gitu. Susah deh kayaknya masuknya. Nggak ada salahnya untuk nyoba, sekalipun gagal itu bisa jadi pelajaran buat teman-teman mencoba yang lain, gitu. Aku pernah gagal di NYU dan aku nggak menggunakan itu menjadi sesuatu yang menciutkan nyali, justru itu bikin aku introspeksi buat melihat, "Oh, apa sih yang kurang? Oh, ternyata yang kurang adalah ini," dan aku bisa jadikan buat daftar di Johns Hopkins, gitu. Makasih Mbak Itu aja Alia. dari saya, Mas Gulo. Oke. Dan yang terakhir, apa sih harapan seorang Alia Fauziah untuk Indonesia yang lebih baik? Mungkin kalau dari saya, semakin banyak orang yang me me mencari pendidikan lebih tinggi lagi, entah itu di dalam negeri maupun di luar negeri, akan semakin baik, semakin meningkatkan awareness dan juga yang paling penting adalah, mmm, me me meningkatkan bukan meningkatkan, membuka pengetahuan dan, apa ya, pola pikir tentang bahwa di luar sana nih, nggak cuma tentang yang buruk-buruknya aja gitu. Ada hal-hal baik yang bisa kita ambil buat diterapkan di Indonesia juga. Jadi kalau memang ada kesempatannya, kuliahlah setinggi-tingginya di luar negeri, di dalam negeri, terserah di mana aja. Di situ kita akan membangun perspektif baru, pola pikir baru yang bisa kita terapkan untuk lebih baik, memajukan Indonesia ke depannya, gitu. Baik, makasih banyak Mbak Alia, ini luar biasa sekali Mbak. Aduh, Mas Gulo jadi nggak enak, jadi malu. Padahal belum menjadi PNS, gimana nih Mas? Gimana, apa saya harus daftar Kemenkeu nih Mas? Sekali lagi terima kasih Mbak Alia sudah sharing. Ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan semoga semakin banyak anak-anak Indonesia yang bisa berkuliah di Johns Hopkins University Amerika Serikat. Amin, amin. Yuk maju, kita daftar Johns Hopkins. Banyak kok teman-teman di sana. Baik, dan terima kasih untuk Mbak Alia. Semoga kita doakan sukses untuk karir dan masa depannya berikutnya. Apakah untuk Amin, S3 atau apapun itu yang terbaik untuk Mbak Alia. Amin. amin. Terima kasih, semoga, jadi PNS aja juga semakin sukses, dan teman-teman yang nonton juga bisa melanjutkan kuliah di mana pun berada, gitu. Amin. Makasih Mbak Alia, saya Gulo dan seluruh tim dari Jadi PNS mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam program Dunia Kampus maupun program lainnya oleh Jadi PNS. Terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa.